Halo anak-anak, gimana kabarnya semua ya? Baik-baik ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita masih bertemu dengan Bapak ya dalam program pembelajaran jarak jauh tim Kecamatan Lemahungkuk, dan tentunya dalam pembelajaran jauh ini kalian harus tetap semangat ya, biar kalian menjadi anak yang pintar, anak yang bertanggung jawab ya. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum Bapak menerangkan pembelajaran jarak jauh ini, akan ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan sebelum ini ya. Baik, udah siap semua ya? Alat-alat tulisnya ya, lembar PJJ-nya ya. Duduk yang rapi, jangan lupa ya, jaga jarak ya, jaga jarak ya, jangan selalu pakai masker. Baik, sebelum itu sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Iya anak-anak. Baik, kita mulai ya untuk pembelajaran jauh ini ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak mengutarakan, menjelaskan materi yang nanti akan Bapak sampaikan, Bapak tetap sampaikan selalu dalam masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir anak-anak ya. Kita patuhi prokes, terapkan prokes ya, jaga prokes ya, 5M ya. Yang pertama, memakai masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan selalu sampaikan kepada kalian semuanya, mudah-mudahan dengan mematuhi prokes ini kalian akan terhindar dari virus corona ini ya. Anak-anak, udah siap semua ya? Oke, baik ya. Duduk yang rapi, fokus anak-anak ya. Nanti Bapak akan sampaikan nih materinya untuk PJJ hari ini ya. Baik. Pembelajaran jarak jauh untuk kelas 4, Bapak akan menerangkan tema 2. Tema 2, selalu berhemat energi ya. Subtema 1, subtema 1 itu sumber energi. Ya, itu yang akan Bapak sampaikan. Dan kalian pasti tahu ya, Bapak Feni Hermawan, SPDI, Bapak mengajar di SDN Negeri Cangkol 3 anak-anak ya. Baik, kalau udah tahu semuanya ya. Anak-anak, pembelajaran ini ya yang nanti akan Bapak sampaikan, mudah-mudahan saja nanti kalian setelah mempelajari ini kalian akan bisa mengidentifikasikan gambar-gambar teks visual dengan tepat ya. Yang kedua, setelah mempelajari dan mengamati teks visual, anak-anak bisa menulis gagasan pokok ya dari teks visual yang diamati dengan benar ya. Yang selanjutnya, setelah mempelajari, kalian mudah-mudahan bisa mempelajari mengamati teks visual ini, anak-anak dapat menjelaskan ya dan menceritakan pengalaman atau pengertian hak dan kewajiban. Nah, itu nanti ya tujuan pembelajaran hari ini ya, dengan tema 2, subtema 1, sumber energi ya. Baik. Anak-anak lihat pada layar ini ya, subtema 1 sumber energi ya. Sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, itu ya. Jadi energi itu
kita bisa melakukan kerja atau aktivitas. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas, itu berarti energi kita kemungkinan belum maksimal ya gitu. Dan energi dihasilkan oleh sumber energi, yaitu ya anak-anak ya. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Oh, besar sekali nih energi matahari ya. Banyak manfaatnya yang Allah ciptakan ini ya. Begitu besar Allah ciptakan kepada kita untuk kita dinikmatin, dan begitu besar manfaatnya untuk makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Bayangin coba kalau nggak ada matahari, sumber yang terbesar untuk bumi kita, wah gimana? Gelap semuanya dan tidak bisa kita istilahnya memberikan suatu manfaat baik kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ya, ini sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Ya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi, contohnya apa? Panas matahari menguapkan air. Ini Bapak kasih contoh sebagian kecil saja. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur ulang. Nah, ini daur ulang nih ya yang kalian suka rasakan dan kalian juga sudah tahu ya ini. Jadi daur ulang misalnya dari manfaat sinar matahari itu yang sangat terik ya, air laut ya itu akan diangkat menguap di atas awan ya, lalu dia akan menggumpal ya, lalu turunlah hujan ya, dan air itu akan menghidupkan yang ada di bumi ini ya. Dan terus air itu mengalir lagi dari hilirnya lalu ke laut lagi, diangkat lagi oleh oleh sinar matahari itu anak-anak ya, sinar matahari itu lalu menggumpal lagi awan di atas yang hitam tuh. Kalau kita suka melihat mendung ya, itu air tuh anak-anaknya, itu akan segera turun hujan, lalu turunkan lagi hujan. Itu luar biasa Allah ciptakan ya, itu kehidupan kita. Sumber air, sumber energi panas ya banyak sekali. Dan panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup anak-anak ya. Baik. Dan manfaat selain istilahnya untuk kehidupan kita juga bisa buat mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan anak-anak di sini. Dan contohnya pada gambar ini adalah ada ikan ya yang dikeringkan lewat sinar matahari. Nah, itulah istilahnya yang bermanfaat bagi bahan makanan itu, sehingga ikan-ikan ini akan dikeringkan dari sinar matahari ini dan akan menjadi sumber makanan bagi kita ya gitu. Baik. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi ya. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis anak-anak ya. Jadi tumbuhan itu hijau ya, sehingga subur dengan adanya sinar matahari ya gitu. Cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik loh anak-anak. Nah, ini pada gambar di sini ada, ini namanya panel surya ya. Dengan panel surya ini, dengan lempengan kaca ini yang dibuat oleh ahli kita, ahli dari ilmu teknologi, orang-orang kita membuat lempengan kaca ya, yang disebut dengan panel surya yang terlihat pada gambar ini ya, itu memanfaatkan sinar matahari, sehingga sinar matahari itu akan menjadi energi listrik ya. Nanti dari panasnya itu ya akan menghasilkan energi listrik menggunakan panel surya anak-anak ya. Baik. Nah, tadi sedikit Bapak ulas tentang sumber energi. Sekarang dalam mengolah informasinya dalam bentuk peta pikiran ya, peta pikiran kita. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang jelas
Yang selanjutnya, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran, anak-anak ya. Jadi mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks yang menjadi sebuah informasi yang jelas, anak-anak ya. Baik. Nah ini contohnya minyak bumi ya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi ya. Sebetulnya banyak sekali minyak bumi ini yang terkandung dalam perut bumi ini. Ada apa aja? Banyak, batu bara ya, timah, tembaga, emas, macam-macam ya. Itu adalah merupakan sumber daya alam. Diproses melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, anak-anak ya, dan harus digunakan secara hemat dan tepat, anak-anak, sumber energi itu ya gitu. Nah ini contohnya dalam penambangan minyak bumi ya, itu pada gambar di sini adalah suatu pengoboran di lepas pantai laut ya, untuk penambangan minyak bumi ya. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak bumi diolah menjadi bensin ya, solar dan minyak tanah ya, gitu ya anak-anak ya. Gitu. Sisa hasilnya juga minyak bumi itu juga bisa dimanfaatkan ternyata, anak-anak. Nah, kalian pasti tahu buat apa, Pak? Ya, berupa apa dibuat sisanya? Buat parafin, plastik, dan aspal yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa rasakan ya. Itu manfaat, itu juga sumber daya alam kita ya. Ternyata sisa hasil pengolahan minyak bumi juga bisa digunakan berupa atau bisa dibuat berupa parafin, plastik, dan aspal yang nampak pada gambar ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, mengolah informasi ini butuh kita buat peta pikirannya ya. Nah, ini Bapak kasih contoh peta pikiran yang telah tadi Bapak sampaikan tentang peta pikiran minyak bumi ya. Minyak bumi asalnya dari mana ya, asal minyak buminya dari mana ya, kita jabarkan. Nah, cara memperoleh minyak buminya gimana, hasil olahan minyak bumi ya. Nanti dari hasil olahan minyak bumi itu juga apa yang kita dapatkan, bahan bakar ya, bahan bakar parafin, plastik, dan aspal. Dan ini adalah merupakan peta pikiran tentang minyak bumi. Lalu kita bisa memberikan informasi kepada orang lain ya, dan kita bisa menjelaskan tentang peta pikiran yang kita maksud ya gitu ya. Nah, ini Bapak kasih contoh tentang peta pikiran minyak bumi ya gitu. Dan masih banyak lagi. Nanti kalian coba ya, misalnya buat tulisan gagasan apa, nanti kita buat peta pikirannya. Nah, nanti kita jabarkan nih gitu kan ya, seperti pada peta pikiran Bapak kasih contoh minyak bumi ini ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, ayo fokus lagi ya, lihat sini ya, simak baik-baik ya. Setelah kalian menggunakan sumber energi yang Allah kasih, yang kita rasakan, tapi jangan lupa anak-anak, di situ ada hak kita dan ada kewajiban ya. Ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan, harus kita penuhi. Haknya ada juga di situ ya gitu ya. Hak dan kewajiban masyarakat ya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam ya. Bapak kasih contoh air untuk berbagai keperluan ya. Hak kalian untuk mendapatkan air yang bersih ya, karena kita butuh air kan gitu. Dan haknya apa? Kita butuh itu air itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan bukan kita aja, tumbuhan, hewan juga butuh. Itu haknya kita ya.
Dan selain hak, ya, kita memperoleh air, ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Betul. Apa kewajibannya? Kita harus selalu berhemat, ya, dalam mengolah atau menggunakan air setiap harinya. Contohnya, kewajiban kita harus menghemat apa? Matikan keran-keran yang masih sedikit menetes airnya, ya. Terus juga apa istilahnya, gunakan seperlunya, ya, jangan boros menggunakan air, yaitu apa? Kewajiban kitanya apa? Kewajiban kita itu kita juga wajib, ya tadi, ya, harus memeliharanya. Dan jangan lupa kalau kita berlangganan air minum di PDAM Kota Cirebon, ya kita wajib tuh untuk membayar iuran bulanannya. Itu kewajibannya kita tuh, anak-anak, kewajiban masyarakat, ya. Ada kewajibannya, ya. Karena uang itu juga untuk memberikan manfaat atau kebutuhan-kebutuhan air seterusnya. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, itu banyak sekali hak-hak kita. Ya, hak kita selain apa tadi memperoleh air, juga hak yang paling penting adalah hak kasih sayang sama orang tua, hak kamu untuk belajar, ya, hak kamu untuk belajar sekolah, belajar mengaji, ya, atau mencari ilmu, itu hak kamu, ya, dalam kehidupan ini, ya, itu hak kalian semuanya, ya, anak-anak, ya. Baik. Beri contoh hak dan yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang ini, hak mendapatkan air bersih, itu jelas. Hak mendapatkan air yang lancar, ya, kita sudah penuhi di rumah-rumah semuanya. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan untuk minum kita sehari-hari. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah, ya, itu haknya, ya. Dan contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air apa? Menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air yang sudah tidak digunakan, yang tadi Bapak sampaikan, tidak mencemari air dengan limbah. Tuh, limbah tuh, jangan buang sampah sembarangan tuh di solokan-solokan, di kali-kali, ya, jaga tuh lingkungan, ya. Itu juga sama tuh, mencemari air. Coba kalau misalnya airnya nggak dicemari, kayaknya airnya kan bening, bagus, kelihatannya bersih, ya. Tapi kalau misalnya air solokannya kotor, buang sampahnya sembarangan, di kali apa sampahnya dibuang di kali, wah, itu udah airnya tercemar dan kelihatannya kotor dan menimbulkan penyakit anak-anak, ya, itu, ya. Jadi jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya, gunakan air seperlunya. Baik, anak-anak. Nah, ini identifikasi informasi dalam teks, ya, yang berkaitan nanti dengan yang Bapak sampaikan. Ini kita juga mempelajari identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk adalah apa caranya? Membaca intensif, membaca dengan teliti dan cermat, pahami, ya, gitu kan. Bukan membaca, tapi harus dipahami dalam setiap kalimat-kalimatnya. Atau membaca memindai, itu, ya, cara untuk mendapatkan atau bisa mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, ya. Membaca intensif, ya, anak-anak. Dan ini juga menceritakan informasi. Kalian juga akan bisa menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai dengan gambar, anak-anak, ya. Gitu, baik. Penting, ya, penting sekali kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Jadi jangan haknya aja kita tuntut, kewajibannya enggak, ya. Gitu kan. Kewajibannya dilaksanakan, pasti juga akan diberikan haknya, gitu, ya. Nah, ini Bapak kasih apa? Satu contoh, listrik memiliki banyak manfaat. Hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari.
Itu hak kalian ya, anak-anak, dalam menggunakan energi listrik. Contohnya apa? Menonton TV, ya, bermain game, ya. Terus juga apalagi tuh? Banyak sekali anak-anak ya. Mencuci pakaian dengan apa? Dengan mesin cuci, atau kita nikmati menggunakan kipas angin, ya, lampu, ya, yang ada di ruangan kamu, itu ya, manfaatkan, itu hak kalian ya. Kewajibannya, ya, kewajibannya menghemat penggunaan listrik, jangan boros, ya, gitu kan. Gunakan seperlunya, mematikan TV jika sudah selesai menontonnya, anak-anak ya. Nah, dalam teks yang Bapak tampilkan di gambar ini, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Kalian perhatikan, baca dengan teliti, ya, dengan benar. Bapak kasih contoh yang kalian harus lihat. Bapak dengan teks ini dengan judul Pawai Budaya, ya, gitu, Pawai Budaya. Ya. Ada berapa paragraf anak-anak? Coba, ayo siapa yang bisa? Berapa paragraf? Iya, betul. 3 paragraf anak-anak ya. Kita lihat sini. Bapak akan bacakan 1 paragraf dulu ya anak-anak. 1 paragraf. Menjelang HUT RI ya, atau HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Nah, itu paragraf yang pertama, anak-anak ya. Sekarang paragraf yang kedua. Setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan melakukan berbaris di urutan pertama. Rombongan apa? Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Yaitu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga sekarang. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, ini anak-anak teks bacaan yang Bapak tampilkan di sini ya. Baik. Nah, ini Bapak kasih contoh untuk menemukan pokok pikiran ya, atau kalimat pokok, gagasan pendukung, kalimat pendukung. Kita lihat Bapak akan kasih contoh untuk paragraf yang pertama ya. Nanti paragraf yang kedua dan yang ketiganya kalian coba di rumah buat seperti ini ya. Dicoba ya. Baik, Bapak akan terangkan lagi. Ini paragraf yang pertama. Menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan sudah dekat. Ini paragraf yang pertama. Kalimat pokok terletak di awal paragraf anak-anak. Nah ini, mana yang mana coba? Ayo siapa yang tahu? Nah iya, ini ya, kalimat pokoknya menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Ini kalimat pokoknya anak-anak ya, gitu. Ya. Nah, mana gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah pawai budaya menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia. Itu gagasan pokoknya ya. Baik. Setelah ini kalian akan bisa menemukan kalimat pendukungnya ya, dan gagasan pendukung. Nah, ini anak-anak, paragraf yang pertama ini kalimat pendukungnya adalah pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dan gagasan pendukungnya, pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, itu contohnya anak-anak. Ini Bapak kasih contoh untuk paragraf yang pertama untuk menemukan kalimat pokok, gagasan pokok, kalimat pendukung, dan kalimat gagasan pendukung ya. Dan nanti yang paragraf yang kedua dan ketiganya kalian coba di rumah ya, coba ya. Baik. Coba
Coba bisa ya, kalian pasti bisa anak-anak. Baik, ya. Anak-anak yang Bapak cintai, mari kita lihat lagi, tetap fokus di sini. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini kalian harus kita lakukan. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, ya. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Hak menggunakan bahan bakar minyak. Haknya untuk kita itu menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak berlebihan, ya, itu hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi kalau misalnya digunakan terlalu berlebihan, ya. Dan kewajibannya adalah apa? Menghemat penggunaan bahan bakar minyak, ya. Kita harus berhemat, ya, untuk bahan bakar minyak, ya, gitu. Nah, ini cara menghemat bahan minyak, ya. Menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Kalau jarak dekat, ya, pakai apa? Pakai sepeda aja biar olahraga anak-anak, ya. Ya, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat anak-anak, ya. Ini contoh diantaranya cara menghemat bahan bakar minyak anak-anak. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak cintai, itu yang Bapak dapat sampaikan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami, ya. Tadi Bapak menerangkan tentang pembelajaran jarak jauh, ya, tentang selalu berhemat energi dan sumber energi, ya, untuk kelas 4, ya. Yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa dipahami semuanya, ya anak-anak. Itu saja Bapak sampaikan pada hari ini anak-anak, ya. Nanti setelah ini kalian ditulis di jurnal, ya, yang Bapak tadi sampaikan di lembar jurnal tadi, ya. Nanti dikembalikan lagi pada gurunya masing-masing. Baik, bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, ya. Berarti kalian sudah bertanggung jawab tuh, ya. Kewajiban kamu sudah dilaksanakan. Apa itu? Belajar anak-anak, ya. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan untuk pembelajaran jarak jauh ini pada hari ini, ya. Mohon maaf, ya. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat anak-anak, ya. Jangan lupa tuh selalu berdoa, ya. Tetap semangat belajar dan selalu berdoa biar kalian menjadi anak yang pintar, ya. Anak yang semangat, ya, biar nanti untuk meraih masa depan yang lebih baik untuk kalian semuanya, anak-anak. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.